Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Mirfasya dengan NIM 2210211075. Di sini saya akan melakukan presentasi case 5 blok RPS yaitu PPROM. Dimulai dari seorang nyonya Promia yang berusia 28 tahun. Dia itu G3P1A1, berarti dia datang dengan usia kehamilan 34 minggu. Nah, ternyata dia sudah dilakukan diagnosis, dia ternyata mengalami PPROM, di mana PPROM ini merupakan atau disebut dengan ketuban pecah dini. Nah, faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, pada saat dia datang itu dia usia kehamilan 34 minggu, di mana pada saat 34 minggu itu terjadi banyak sekali pergerakan dari janin karena janinnya sudah membesar dan jadi sudah bisa bergerak, jadi dia banyak sekali pergerakannya. Lalu karena hal tersebut menyebabkan uterus yang menjadi semakin besar, sehingga akhirnya menyebabkan peregangan dari uterus. Jadi uterus jauh lebih meregang dari biasanya. Nah, lalu ternyata dia juga memiliki riwayat PPROM sebelumnya pada saat kehamilan sebelumnya. Nah, pada PPROM ini dia itu bisa menyebabkan adanya imbalance sintesis dan juga degradasi kolagen. Jadi lebih banyak yang degradasi dibanding disintesiskan. Di mana MMP itu lebih banyak dan TIMPs-nya menurun. Yang akhirnya akan menyebabkan lebih banyak degradasinya nih dibanding sintesisnya. Akhirnya kolagen yang didapatkan itu menjadi lebih turun. Nah, karena itu jadi tidak lebih kenyal, jadi tidak lebih elastis, akhirnya terjadilah lebih gampang dilatasi serviks. Jadi serviksnya lebih dilatasi dan membrannya jadi lebih mudah ruptur karena dia sudah tidak elastis lagi. Jadi sudah tidak seelastis dulu gitu. Lalu ternyata dia juga mengalami riwayat dilatasi dan juga kuratase pada saat terminasi elektif pada kehamilan sebelumnya. Nah, karena ada dilatasi dan kuratase ini berikan menggunakan alat akhirnya menyebabkan trauma dan menyebabkan dilatasi dari serviks juga. Jadi serviksnya ini sudah tidak mampu menahan janin. Jadi dia incompetence. Jadi menjadi lebih lemah, akhirnya tidak mampu menahan janin yang menyebabkan stabilitas dari membran amnionnya. Jadi amnionnya itu lebih menonjol dari serviks sehingga lebih mudah untuk ruptur juga. Nah, karena faktor-faktor tersebut dan dia juga sudah kurang dari 37 minggu, jadi belum masuk ke usia untuk melahirkan, di mana dia malah lebih gampang menyebabkan membran amnionnya ruptur. Membran amnionnya ruptur, nah disebutnya karena kurang dari 37 minggu itu tersebut PPROM atau preterm pre-labor rupture of membrane. Pokoknya ketubannya sudah pecah duluan, jadi ketuban pecah dini sebelum kelahiran gitu. Nah, karena PPROM ini menyebabkan tadi adanya ruptur di amniotic fluid. Jadi ketubannya keluar. Nah, ketubannya keluar dari vagina. Pertama menyebabkan apa? pH-nya itu lebih dari 6. Yaitu lebih basah karena kan banyak yang keluar. Itu ditandai dengan apa? Nitrazine papernya yang tadinya merah menjadi biru. Jadi dia yang tadi merah itu asam jadi biru jadi basah. Nah, lalu dilakukan juga pemeriksaan fisik. Ternyata pada pemeriksaan fisik itu pasien merasa adanya basah nih pada area genital. Berarti kemungkinan oh iya, ketubannya sudah pecah duluan. Spekulum juga dilihat dia ternyata OUE dan fornixnya penuh dengan fluid. Jadi fluidnya positif dan pada saat VT vulva vaginanya itu fluidnya positif juga. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium juga adanya kristalisasi jadi cairan amnion. Jadi dari mikroskopiknya ternyata ada gambaran Fern leaf pattern di mana itu adanya ada kristalisasi di NaCl gitu loh pada protein di amnion, akhirnya membentuk Fern leaf pattern. Ini tuh sangat khas pada kehamilan. Lalu jumlah cairan amnion ini sebasnya menurunkan, jadi di USG-nya juga dia menurun. Nah, cairan amnion ini sebenarnya berfungsi untuk sebagai bantalan yang melindungi tali pusat dan juga janin agar menghindari adanya kompresi antara janin dan juga dinding rahim. Jadi kayak nggak menekan gitu loh. Namun karena fungsi bantalannya nggak ada, ya caranya menurun. Jadi fungsi bantalannya juga menurun. Akhirnya terjadilah kompresi. Jadi menekan lah umbilical cord-nya yang harusnya nggak menekan. Akhirnya karena tertekan, umbilical cord kan digunakan untuk transfer oksigen juga kan. Nah, karena kompresi, jadi supply oksigen yang masuk tuh menurun. Nah, karena ada suplai yang menurun ini, adanya stimulasi dari kemoreseptor. Nah, kemoreseptornya apa? Yaitu berupa
vasokonstriksi dari vaskular. Jadi dia lebih mengecil agar ini kayaknya aliran darahnya turun nih, jadi dinaikkan gitu loh. Jadi akhirnya tekanan darah fetus akhirnya meningkat untuk mempertahankan perfusi ke organ vital. Namun karena tekanan darah yang meningkat ini menyebabkan adanya stimulasi dari baroreseptor untuk melakukan aktivitas parasimpatis yang akhirnya menyebabkan denyut jantung jantungnya menurun. Nah, terus juga dilakukan juga di USG adanya di kardiotopografi itu dilihat ternyata dia adanya fetal distress deceleration yang berarti ada stres nih di bagian janingnya harus stres. Jadi harusnya ini kan sebenarnya kurang dari usia normal untuk kelahirannya. Jadi masih 34 minggu, harusnya 37 minggu. Namun karena hal tersebut, walaupun ada fetal distress ini menyebabkan harus langsung diindikasikan untuk seksio sesarea karena berbahaya ke janinnya. Nah, menyebabkan dia itu harus dilakukan seksio sesarea secepatnya. Nah, akhirnya menyebabkan bayi kan yang dilahirkan dia prematur dong karena kurang dari 37 minggu. Jadi dapatkan pada pemeriksaannya dia BBLR dengan 2100 gram, terus juga Ballet squat-nya juga 34 minggu. Jadi emang harusnya 34 minggu. Panjang badan juga cuma 46 cm dengan lingkar kepala 31 cm. Gitu. Nah, karena dia lahir preterm birth, akhirnya dilihat ya berarti dia pematangan parunya juga belum sempurna karena pada usia 34 minggu itu belum sempurna. Jadi surfaktannya itu belum matur. Jadi terjadilah gangguan pertukaran gas. Dimana surfaktan ini kan berfungsi untuk mencegah prolaps di alveolus. Jadi saat dia ekspirasi itu harusnya kan agak menutup. Nah, biar nggak kolaps itu ada surfaktan. Namun karena dia belum matang, jadi surfaktannya itu malah membuat alveolusnya kolaps. Jadi dia susah untuk melakukan pernapasan. Akhirnya O2-nya itu turun dan juga CO2-nya akan naik. Makanya akan terjadi yang namanya asfiksia neonatorum. Dia itu merupakan kondisi gawat daruratan pada bayi di mana bayi itu gagal bernapas. Yang dilihat juga dia itu lemas, pucat, cyanosis, dan juga napasnya itu lebih dalam. Dan lalu dilihat juga dia cyanosis perifer dengan CRT-nya itu kurang dari 3. Itu sudah kurang sekali. Lalu dilakukan juga Apgar score. Dia di menit ke-1 ya 3 skornya 3, menit ke-5 nya 5, dan menit ke-10 itu 8. Dimana kalau yang menit ke-1 dia asfiksia berat. Dia udah asfiksia neonatorum, makanya disebut asfiksia neonatorum. Nah, langsung dilakukan resusitasi neonatos. Nah, setelah itu sudah balik lagi di menit ke-10 setelah dilakukan resusitasi neonatus. Gitu. Nah, lalu juga karena dia bayi berlahir, dia itu ikatan antara plasma itu lebih rendah terhadap bilirubin. Jadi, terlihatnya adalah konsentrasi albuminnya itu menurun. Akhirnya menyebabkan uptake dari bilirubin indirect ke heparnya juga menurun. Karena tadi nggak ada yang ngikat bilirubinnya, nggak ada yang gerakin ke hepar dong. Jadi akhirnya uptake-nya itu menurun. Nah, lalu ditambah dengan riwayat pada bayi itu sebenarnya masa hidup dari sel darah merah di bayi itu lebih rendah. Jadi lebih cepat mati, di mana 70 hingga 90 hari. Dan dia juga mudah ruptur. Nah, rupturnya tersebut akhirnya bisa meningkatkan degradasi dari hem. Hem itu kan yang ada di dalam hemoglobin. Jadi ada hem dan globin. Nanti hemnya akan banyak. Di mana hem ini nanti bisa membentuk biliverdin. Biliverdin nanti akan direduksi menjadi bilirubin indirect oleh enzim. Lalu bilirubin indirect ini akan dirubah menjadi direct dengan enzim UDPG T di hepar. Ini kan dari hem nanti bentuk jadi biliverdin direduksi jadi bilirubin indirect diubah jadi bilirubin direct di hepar. Nah, bilirubin indirect ini harus disekresikan ke duodenum. Namun, karena pada bayi baru lahir ini dia itu lumen usus halusnya masih steril, jadi belum banyak bakteri baik. Nah, bakteri ini sebenarnya digunakan untuk apa? Untuk mengubah nanti bilirubin nanti akan dirubah menjadi urobilinogen, nanti dirubah lagi menjadi sterkobilin. Nah, sterkobilin itu untuk pewarnaan dari feses. Cuman karena belum ada bakterinya yang digunakan untuk perubahan itu, akhirnya bilirubin yang tadi akhirnya tidak berubah menjadi sterkobilin.
sudah dirubah menjadi sterkobilin. Akibatnya ekskresinya atau pengeluarannya jadi nurun dong. Akhirnya produksinya juga meningkatkan lagi. Nah, pada saat itu bilirubin yang direct ini akan diubah menjadi bilirubin indirect oleh enzim beta glukonidase di usus. Karena dia nggak bisa direabsorpsi lagi gitu. Jadi harus dirubah menjadi indirect dulu. Nah, lalu ditambah dengan sebagiannya juga bisa direabsorpsi langsung. Reabsorpsi bilirubin yang indirect ini nanti akan kembali ke hepar melalui sirkulasi dari enterohepatik. Dimana ini sirkulasi dari usus ke hepar. Ini yang indirect ya. Jadi indirect itu bisa langsung masuk, bisa langsung direabsorpsi. Kalau direct harus diubah dulu oleh enzim beta glukonidase menjadi indirect. Nah, akhirnya bilirubin indirect dalam darah bayi ini akan semakin meningkat. Jadi bilirubin indirect meningkat bisa terdeposisi di plasma. Jadi makin banyak nih di plasma. Akhirnya menyebabkan dia menguning, makanya dia didiagnosis neonatal jaundice, di mana pada pemeriksaan fisiknya inspeksinya wajahnya sudah ikterik, dengan di toraks itu adanya Kramer 2. Kalau Kramer 2 itu ikteriknya dari wajah sampai ke dada, sampai ke perut bagian atas. Jadi dia makanya dia menguning. Mungkin segitu saja patofisiologi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.